terlebih dahulu. Tadi kita sudah melihat bahwa informasi di mana Presiden Joko Widodo secara langsung meminta asosiasi pengusaha dan juga seluruh usaha di seluruh sektor ini jangan wait and see dulu melihat pemilu. Karena mengingat memang pemilu ini kan most likely hanya satu putaran. Pendapatnya kalau dari Pak Danang seperti apa? Ya itu kan permintaan Pak Presiden ya. Dunia usaha tidak bisa begitu saja menerima permintaan Pak Presiden. Karena bagaimanapun juga dunia usaha melihat bahwa situasi politik dengan pemilu saat ini tidak baik-baik saja gitu. Jadi kita mau nggak mau ya tetap harus wait and see. Karena kita juga memahami bahwa fragile ya, kebijakan itu di pemerintah itu fragile banget, rentan berubah. Betul. Nah, ketika ini sudah menjadi kebiasaan pemerintah untuk gampang mengubah kebijakan, ini membuat dunia usaha mau tidak mau juga menunggu apa kira-kira kebijakan yang akan dilahirkan oleh pemerintahan transisi atau pemerintahan yang tetap pada tahun 2024 akhir nanti kan. Nah ini menjadi salah satu bagian di mana teman-teman di dunia usaha merasa ya kita menjadi objek pengaturan gitu, bukan bagian dari subjek yang mengatur gitu. Karena bagaimanapun pemerintah melakukan pengaturan juga berdasarkan imajinasi beliau sendiri atau melakukannya berdasarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam jangka waktu ke depan. Oke, untuk mempertegas berarti Pak Danang, sebelum saya ke Pak Justinus ya dengan pertanyaan yang sama, berarti bisa disimpulkan bahwa memang sektor tekstil sedang wait and see. Ya, tekstil sedang menjadi korban dari berbagai regulasi yang tidak sinkron antara kebijakan industri dan kebijakan perdagangan. Sehingga teman-teman di sektor produksi, di tekstil hulu ataupun tekstil hilir yang berupa garmen, itu selalu menjadi bagian dari korban dari salah satunya adalah kami harap adalah ketegasan pemerintah untuk melakukan satu upaya misalnya memastikan regulasi impor. Sekarang impor baju bekas marak lagi, importasi baju finish product yang baru pun juga sangat marak. Nah kalau importasi ini dibiarkan dengan keran yang terbuka lebar, maka dunia industri akan kembali lagi wait and see. Loh, kita tidak bisa memproduksi dengan competitive price yang tidak sebanding. Bahkan muncul istilah predatory pricing di dunia garmen. Yang bahkan sebenarnya sudah menjadi masalah di waktu yang cukup lama. Sudah masalah yang lama dan pemerintah tidak memiliki ketegasan yang cukup untuk mempertahankan regulasi yang lama. Sampai sekarang masih muncul terus-menerus keprihatinan di sektor TPT, tekstil dan garmen, melihat bahwa pemerintah masih melakukan upaya-upaya yang tidak sinergis antara kepentingan mempertahankan industri manufaktur tekstil atau membiarkan negara kita menjadi pasar produk-produk tekstil dan garmen dari luar negeri. Baik, memang kita tahu begitu di tahun 2022 dan juga 2023 ini merupakan bisa dibilang bahwa periode paling gelap bagi sektor tekstil di Indonesia mengingat memang customer dari produk-produk tekstil Indonesia ini kan kebanyakan dari Eropa dan juga dari global begitu yang pada saat ini sedang tidak baik-baik saja dan puncaknya terjadi pada tahun 2022-2023. Kalau saya tidak mendapatkan informasi yang salah banyak sekali terjadi PHK di sektor tekstil. Betul. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Danang sebenarnya situasi pada saat ini yang terbaru di kuartal 1 2024 sektor tekstil apakah masih di periode yang samakah atau sebenarnya sudah mulai membaik begitu? Ya, kalau lihat neraca perdagangan Republik kita dari Desember sampai Januari Februari ujung ini kan kita turun 8, sekian persen kan. Jadi neraca kita sebenarnya masih positif, tapi gainnya menurun gitu. Nah ini artinya kalau bulan Desember yang lalu kita juga masih positif, sekarang juga masih positif, tapi positifnya itu menurun gitu. Nah salah satu penurunan itu kan ada kontribusi tekstil dan produk tekstil termasuk garmen di situ. Nah kita lihat khusus di tekstil itu kan menjadikan istilah kita sudah seperti ritual tahunan gitu. Di mana setiap bulan Januari dan kuartal pertama setiap tahun itu turun gitu. Nah, tapi sialnya di tahun 2023 ini permintaan produk-produk garmen Indonesia untuk ekspor itu juga menurunnya sangat drastis. Betul. Nah, ini yang harus menjadi atensi pemerintah. Bagaimana mempertahankan Indonesia menjadi salah satu faktor dominan untuk mengangkat kesejahteraan buruh karena di situ buruh padat karyanya itu paling banyak di tekstil dan garmen itu. Nah terkait dengan harga gas untuk
barang tertentu ya, itu kan mestinya menjadi salah satu perhatian pemerintah. Saya setuju banget dengan Pak Agus Gumiwang. Pak Agus Gumiwang ini kan orang pemerintah, menteri gitu. Dan mestinya beliau yang keras untuk menyodorkan bahwa selain 7 sektor yang mendapatkan gas murah dari negara, yang $6 per MMBTU itu tidak termasuk tekstil sampai saat ini. Oke. Nah, kalau mau menyelamatkan industri tekstil hulu dan kemudian pasti akan berpengaruh juga ke industri tekstil hilir, itu mestinya tekstil juga mendapatkan Sinergi. harga murah untuk gas gitu. Karena cost structure gas itu lumayan gede dan kurang lebih listrik juga memakan cost structure yang cukup besar dalam persentase produksi tekstil hulu. Ini concern besar kita. Baik. Jadi harapan saya, Pak Agus tolonglah, tekstil juga harus dimasukkan ke dalam konteks ini. Toh produksi nasional kita besar kok Ya, gas itu. betul, betul. Tetapi tidak terserap di dalam negeri gitu loh. Malahan kebanyakan tuh ekspor. Loh, kemana kebijakan negara ini memperkuat negara lain atau dalam negeri sendiri? Nah, ini yang harus Baik. kita reformasi pola pikirnya, Pak. Persis. Baik.